Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman. Semoga kalian diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Hari ini ditemani dengan rintik hujan, gue akan membacakan sebuah cerita pendek karangan Taeul Aed yang berjudul The Rain Brought You to Me. Oke, sebelum gue bacain ceritanya, silahkan kalian semua cari posisi senyaman mungkin. The rain brought you to me. Mataku menatap lurus ke arah genangan air yang terus bergelombang. Hujan baru saja turun dengan derasnya. Aku mengembuskan nafasku sedikit kasar. Rasanya sangat kesal jika hujan turun, lalu merenggut berjam-jam waktu berhargaku. Aku benar-benar tidak bisa melakukan apapun jika hujan sudah turun, walaupun gerimis seperti ini. Kecuali memainkan gitar yang sedari tadi di pangkuanku. Jariku memetik beberapa string sembarangan, hingga menimbulkan bunyi yang terdengar berantakan. Kak Fatah, Suara nyaring seorang perempuan membuyarkan lamunanku. Aku membalikan badan ke sumber suara. Ah, anak itu. Ujung bibirku sedikit terangkat. Mataku sudah beralih menguasai langkah pemilik suara tadi, yang sekarang tengah berlari kecil ke arahku. ngapain bengong? Lapar atau baper? Makan yuk. Matanya sedikit mengecil saat tertawa. Aku masih diam, dan aku selalu diam ketika memperhatikannya. Aku menyukai semua yang dilakukannya. Ketika dia berlari ke arahku, meneriakiku dengan suara yang nyaring, suara tawanya yang seperti tanpa beban, pembawaan cerianya yang sedikit banyak menjadi mood boosterku. Dia berhenti tertawa. Gawat, dia tahu kalau aku memperhatikannya. Ah, bodoh. Badanku lambat menerima respon untuk segera berhenti menatapnya. Woi Kak Fat, ngeliatin selitunya banget. Gue cantik ya? Dia kembali tertawa sementara aku sedang gelagapan mengatur debaran jantungku yang berpacu kencang. Tuh kan ketahuan lagi. Tangannya dengan cepat menarikku dengan paksa tanpa meminta persetujuanku terlebih dahulu. Entahlah, dia seperti leluasa untuk melakukan apapun yang diinginkannya kepadaku. Apapun dan kapanpun. Namanya Nadia. Umurnya 5 tahun lebih muda dariku. Dia pertama kali menemukanku ketika mataku menatap kesal ke arah rintik-rintik hujan. Dia selalu seperti itu, meneriakkan nyaring namaku, kemudian berlari kecil sambil melambai. Dia selalu datang dengan membawa buncah bahagia di hatiku. Ya, kurasa seperti itu. Suatu hari saat kami pulang bersama, dengan menatap malu-malu ke arahku, Nadia mengatakannya. Sesuatu yang terdengar seperti petir di telingaku. Aku sedikit terkejut, meski ada beberapa perasaan yang tidak aku mengerti. Gue suka sama lu Kak. Langkahku berhenti tiba-tiba. Jantungku, berdebar secepat ini. Kepada anak sekecil dia bahkan baru saja memasuki tahun pertamanya di sekolah menengah atas. Sedangkan ini adalah semester keempat kuliahku. Kenapa gue? Bukannya di sekolah lu banyak yang lebih cakep. Lagian, lu bukan tipe gue. Hanya itu. Ya, hanya itu, tapi tanpa sadar aku mungkin melukainya. Tidak apa, ini demi harga diriku agar tidak terlihat gugup. Tapi bahkan setelah berkali-kali aku mengatakannya di lain kesempatan, dia tetap berlari ke arahku setelah meneriaki namaku. Seperti tidak terjadi apa-apa. Untuk perempuan lain, mereka mungkin sudah menganggapnya penolakan. Tapi Nadia tetap datang kepadaku saat hujan, bahkan ketika cuaca sedang cerah. Seporsi bakso sudah habis tidak bersisa oleh orang yang duduk berhadapan denganku.
Ini salah satu yang aku tahu dari Nadia, tanpa perlu bertanya. Dia sangat suka dengan makanan. Tapi tubuhnya tidak seperti kebanyakan orang yang punya hobi serupa dengannya. Dia tetap cantik, tinggi, dan ideal. Aku kembali menarik nafas setelah mengingat ada yang harus aku bicarakan kepada Nadia. Hatiku terasa sedikit berat, tapi segera aku buang jauh-jauh perasaan itu. Aku bahkan tidak pernah peduli dengan siapapun sebelumnya. Mengapa sekarang harus? Nah, kalimatku tidak berlanjut. Kulihat wajah Nadia memucat dan sebelah tangannya menyangga kepala. Aku cemas. Belum pernah kulihat Nadia seperti itu. Tubuhku spontan berpindah ke kursi yang lebih dekat dengannya untuk menyangga badannya yang mulai oleng. Nadia, lu gak apa-apa kan? Aku tahu itu pertanyaan bodoh. Setelah melihat keadaannya sekarang. Tapi, aku benar-benar bingung dan cemas. Nadia bahkan tidak menjawab pertanyaanku. Kurasakan badannya melemas beberapa saat setelahnya. Kepalanya tersandar di bahuku. Dia tidak sadarkan diri lagi. Aku sudah berada di bandara sejak 30 menit yang lalu. Waktu keberangkatan pesawatku masih 1 jam lagi. Aku akan menempuh perjalanan panjang melelahkan. Aku mendapat kesempatan menjadi perwakilan Indonesia yang bertukar pelajar dengan mahasiswa negara gingseng. Ini adalah kesempatan emas untuk memperdalam ilmuku di bidang seni. Tapi rasanya hari ini aku sedikit lesu. Tadi aku sempat mampir untuk melihat keadaan dia. Tidak jauh beda sejak 2 hari yang lalu aku membawanya ke rumah sakit. Masih belum sadar, aku tidak mendapatkan keterangan apapun tentang Nadia. Di kepalaku berkelebat banyak pertanyaan. Apakah dia sakit? Kenapa selama ini dia tidak menceritakannya kepadaku? Biasanya Nadia selalu bercerita apapun meskipun aku tidak bertanya dan selalu memilih diam. Rasanya sesuatu menekan hatiku sangat kuat, seperti memaksa bagian lain dalam diriku untuk tinggal. Aku benar-benar tidak mengerti dan tidak menyukai perasaan seperti ini. Rasanya sakit dan sesak. Ini menyiksaku. Dengan sedikit rasa tega, aku harus membiarkannya tanpa berniat mencari penawarnya. Tidak apa, segala sesuatu memang membutuhkan pengorbanan. Kutarik nafasku dalam-dalam dan bersiap untuk sesuatu yang baru. 2 tahun kemudian, gitar akustik coklat muda sudah kumasukkan dalam softcase. Hari ini aku diundang secara pribadi oleh temanku untuk menemani anak-anak penderita kanker di salah satu yayasan kanker di Seoul. Aku senang bisa menyanyikan beberapa laguku untuk mereka. Pandanganku yang tadinya sibuk memperhatikan pada sweater biru lembutku, kini beralih ke arah jendela. Titik-titik air mulai turun, menimbulkan suara bising yang tidak kusukai ketika mengenai atap rumah. Hujan yang mulai deras membuatku harus datang sedikit terlambat dari janji. Aku sedikit merasa bersalah pada semua anak kecil yang kelihatan senang menyambutku. Aku mulai menyanyikan beberapa lagu anak dan banyak kegiatan lain hingga senja. Hujan kembali turun. Kusandarkan badanku pada kursi di koridor yang tidak terjangkau rintik hujan. Mataku memandang kosong ke arah genangan air. Aku masih tidak menyukai hujan. Jika di Indonesia, bau tanah ketika hujan cukup menggangguku. Di sini dingin, akan menusuk ke tulang-tulangku. Atau badai merusak atap rumahku ketika hujan. Hujan selalu membuat semua orang menjadi kehilangan waktunya. Tapi sepertinya kali ini alasanku untuk tidak menyukai hujan sudah berbeda. Hujan selalu mendatangkan sesak di dadaku ketika dia turun. Mendatangkan banyak kenangan dari bertahun yang lalu. Aku sungguh membenci perasaan seperti ini. Perasaan yang selalu aku bohongi, yang selalu aku tutupi ketika ia memecah.
Ternyata aku merindukannya sekarang. Sangat merindukannya. Dia yang datang membawa bahagia, dia yang datang dan mendebarkan jantungku, selalu saja. Aku hampir lupa bagaimana rasanya semua itu. Telingaku menangkap suara langkah kaki, tapi aku tidak menghiraukannya, karena masih memandang kosong ke arah genangan air. Masih sering bengong liatin hujan. Seketika tubuhku membeku. Aku sangat mengenal suara ini, dan sapaan hujan ini, dan langkah kaki tadi yang berlari kecil, aku mengenalnya sejak dulu. Aku masih belum bergeming. Kupikir ini hanya ilusi saja. Kursi yang kutempati sedikit bergeser. Rupanya seorang perempuan bersweater raju tebal dengan bawahan lepis dan sepatu merah sedang duduk menyilangkan tangan sambil menatapku. Oke. Jadi itu tadi ceritanya teman-teman. Gimana menurut kalian? Ini masih ada part selanjutnya atau kisah kedua. Jika kalian suka dengan pembawaan cerita gue, silakan like, komen, dan subscribe ya. Bantu share juga ke teman-teman kalian agar mereka dapat mendengarkan cerita langsung dari gue. Terima kasih. See you the next video.